1 Samuel 15 ayat yang pertama sampai ke-20. Saya akan bacakan Bapak Ibu ikutin dari hatimu. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi aku ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Ketika Saul sampai ke kota Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjuk persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek dari mulai Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula orang domba, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka tumpas semuanya, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah ditumpas mereka. Ayat 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel berkata, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi dan untuk menemui Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia berbalik dan mengambil jalur ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Samuel kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu-lembu yang kudengarkan itu?" Jawab Samuel, "Sesudah itu dibawanya lah daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepada aku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yaitu orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepada aku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek
tetapi orang Amalek itu sendiri yang telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil bagian dari jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin, sampai di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar tentang kesalahan seorang Saul. Kalau saudara tadi perhatikan di bagian awal bahwa Tuhan merencanakan sebuah pembalasan yang bukan hanya sekedar pembalasan, tetapi pembalasan yang melenyapkan. Kenapa? Kalau kita perhatikan, karena ketika Israel mau masuk ke tanah Kanan, orang Amalek ini menjadi penghalang mereka, menjadi pengacau mereka untuk mereka sampai ke tanah Kanan. Tanah yang Tuhan janjikan. Artinya dari cerita ini, dari satu persoalan ini, Tuhan lagi menunjukkan kepada kita bahwa ketika ada rencana Tuhan, tidak ada yang boleh menghalang-halangi. Kalau kita perhatikan di sini, hukumannya apa? Kematian. Ketika ada penghalang-penghalang yang akan menghalangi orang Israel masuk ke tanah Kanan, maka hukumannya adalah apa? Kematian. Saudara-saudara, satu hal yang kita mau lihat bahwa rencana Tuhan tidak boleh gagal. Bisa dibawa ke belakang kali, ya, ke depan, biar dia nggak terlalu ribut. Oke, saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada yang bisa ketika rencana Tuhan berjalan, tidak ada yang boleh menghalangi. Cuma persoalan terbesar adalah apakah kita sudah punya rencana Tuhan dalam hidup kita? Atau yang selama ini kita jalankan hanya rencana-rencana kita? Satu yang saya mau katakan dari cerita ini adalah ketika ada seorang yang Tuhan kasihi, maka Tuhan akan mengcover dia. Tahu mengcover? Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan memberikan perlindungan dan akan memberikan penyertaan yang sempurna. Sehingga tidak boleh ada yang menyentuhnya. Kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan menyuruh seorang Saul untuk memusnahkan semua yang menyakiti hati Tuhan, semua yang menghalangi rencana Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Ketika Tuhan di pihakmu, siapakah lawanmu? Saudara tahu ayat itu? Ketika Tuhan di pihakmu, siapakah lawanmu? Cuma persoalan besar adalah apakah Tuhan sudah di pihak kita? Apakah Tuhan sudah menjadi bagian kehidupan kita? Jangan-jangan kita belum. Jangan-jangan kita masih di area-area abu-abu. Jangan-jangan kita masih di area-area di mana kita masih khawatir tentang hidup kita, tentang masa depan kita, mungkin tentang penyakit kita, mungkin tentang keuangan kita, mungkin tentang utang-utang kita, mungkin tentang anak-anak kita. Bagaimana kita bisa membuat Tuhan ada di pihak kita? Bagaimana Tuhan bisa bercampur tangan dan mengubah hidup kita? Kalau kita tidak ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita tidak menjadi bagian dari rencana Tuhan itu. Kalau kita bilang,
Oh Tuhan mengasihi saya, betul. Kasihnya itu kasih yang umum. Kasih yang umum. Semua di dunia ini mau berdosa, mau berontak, mau dia menyembah siapapun, Tuhan mengasihi. Lewat apa? Dia berikan panas dan hujan. Dia berikan berkat yang umum. Dia berikan hal-hal yang umum bagi setiap orang. Tetapi bukan berkat yang khusus. Orang Israel dapat berkat yang khusus. Pertanyaannya mungkin apakah bangsa yang lain tidak Tuhan kasihi? Tuhan kasihi. Dia akan masuk kepada standar-standar umum. Mungkin perlindungan yang khusus Tuhan gak berikan. Yang umum Tuhan berikan. Tapi ketika yang khusus ini diganggu, maka Tuhan akan marah dan menghancurkan dia. Kisah Saul menjadi satu pelajaran buat kita. Ada perintah yang Tuhan berikan membumi, hanguskan, menghancurkan tanpa ada sisa sedikit pun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Ketika dikatakan apakah engkau sudah memusnahkan? Iya, saya musnahkan. Tapi bagian apa? Bagian yang jelek. Bagian yang baik saya simpan. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Berapa banyak orang memakai atas nama Tuhan. Dia memakai atribut atas nama Tuhan, tetapi kehidupannya jauh dari kebenaran. Berapa banyak hari-hari ini orang datang beribadah, orang datang memuji Tuhan, menyembah dan segala macamnya, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Salah satu buktinya kenapa saya mengatakan jauh dari Tuhan, perlindungan Tuhan tidak terjadi atas hidupnya. Karena ketika orang mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi dia, maka kafaran Tuhan bekerja atas orang itu. Maka Tuhan meluputkan banyak hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Ada dua hal yang kita harus tahu. Ada yang Tuhan izinkan menderita karena rencana Tuhan yang Tuhan mau jadikan dalam hidupnya. Tapi ada orang menderita karena dia keluar dari rencana Tuhan. Ya, dua hal ini saudara harus dapat nih. Ada orang menderita karena rencana Tuhan ingin diwujudkan lewat orang itu. Kalau Alkitab kita sudah tahu bagaimana seorang Ayub, bagaimana seorang Lazarus yang miskin, ada rencana Tuhan ingin diwujudkan lewat orang itu. Tetapi ada yang di luar dari rencana Tuhan, maka terjadilah malapetaka. Di luar dari rencana Tuhan. Makanya saudara, mari kita lihat diri kita, pribadi kita, apakah kita dalam rencana Tuhan yang Tuhan lagi siapkan dalam semua penderitaan kita dan kita tetap memegang Tuhan. Ataukah kita menderita karena kita sebenarnya keluar dari rencana Tuhan. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Sudahkah rencana Tuhan dalam diri kita ketika kita menderita hari ini karena itu kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah hari ini kita menderita memang karena kita keluar dari rencana Tuhan? Supaya kita paham dengan benar. Kalau cerita ini menggambarkan tentang rencana Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Makanya Tuhan bilang di Yesaya 29 ayat 11, aku punya rancangan terhadap engkau. Rancangan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Apa rancangan Tuhan? Apakah kita sudah tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita atau kita tidak punya dan tidak mengerti apa-apa? Saudara, Saul terjebak dengan apa yang dia lihat. Dia melihat bahwa kambing domba, bahwa harta-harta yang bagus itu boleh dipersembahkan buat Tuhan. Dia kejebak dengan hatinya sendiri yang mencintai harta benda itu. Dia mengatasnamakan Tuhan bahwa ini mau diberikan kepada Tuhan, tetapi dia sudah melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan atas hidupnya.
Saudara, satu yang kita harus tahu, bahwa kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita tidak bisa berpura-pura menjadi alim, kita tidak bisa berpura-pura menjadi orang yang rohani. Karena semua akan ketahuan. Karena semua akan terbuka dengan jelas. Saul mengatasnamakan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan malah menolak dia menjadi seorang raja. Harusnya logikanya adalah ketika dia melakukan segala sesuatu buat Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, atau melakukan segala sesuatu buat Tuhan, Tuhan tidak akan menolak dia. Harusnya Tuhan bilang, oh ini raja yang benar nih. Oh ini benar, kau benar. Kau berarti menggunakan segala sesuatu untuk kemuliaanku. Tapi Tuhan menolak dia. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Jangan kita katakan kita beribadah setiap minggu, lalu kita baca firman setiap hari, lalu kita berdoa setiap hari, tapi kalau kita tidak pernah taat terhadap firman, semua akan sia-sia. Jangan kita pernah bermimpi Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah setia terhadap firman, artinya apa? Kalau kau tidak pernah melakukan hari lepas hari firman Tuhan, bukan hanya membaca firman Tuhan itu wajib. Kalau enggak kita baca firman Tuhan tiap hari ya mampuslah kita. Iya kan? Kalau kita sudah tahu sama-sama, saya sudah sampaikan bahwa saudara ada dua hal dalam hidup kita. Kita makan secara jasmani dan kita harus makan juga secara rohani. Orang yang makan secara jasmani dia akan bertumbuh, dia akan sehat, dia akan bisa bergerak. Begitu juga dengan roh. Kalau kau makan firman tiap hari, maka rohmu semakin besar, semakin kuat dan semakin teguh. Maka ketika rohmu semakin teguh, maka yang terjadi adalah kau akan menjadi kuat terhadap terpaan apapun di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau kau tidak pernah taat, kalau kau selalu meninggalkan ibadah demi kesenanganmu, kau meninggalkan ibadah demi teman-temanmu, kau meninggalkan ibadah demi keluargamu, maka sia-sialah semuanya. Sedangkan dalam Tuhan kita wajib berdoa, wajib baca firman, wajib ikut ibadah. Lalu ini kita tabrak. Dan itu ketika itu pun Tuhan belum menjadi lengkap kehidupan kita kalau hanya itu kita lakukan. Kita harus melakukan apa? Ketaatan. Kita harus jujur dengan hidup kita jujur dengan hati kita jujur dengan keadaan kita jujur dengan tindakan kita. Maka Tuhan berkenan. Bagaimana bisa Tuhan mengubah kita kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Perintah itu jelas kepada Saul, tumpah semua. Lalu kau datang memuliakan aku. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk membuang segala sesuatu dari hati kita, kita harus lakukan dengan ketaatan. Kenapa? Karena yang kita kejar bukan bagaimana kita hidup sukses, hidup baik. Tapi yang kita kejar adalah bagaimana Tuhan berkenan dalam hidup kita. Boleh kau berdoa, tapi kalau Tuhan gak berkenan semua sia-sia. Boleh kau ibadah, tapi sia-sia semuanya. Yang paling Tuhan inginkan adalah bagaimana seseorang bisa mendengarkan Tuhan. Makanya dalam kisah Marta dan Maria, kenapa Tuhan sangat respek terhadap Maria? Karena Maria mengambil bagian yang terbaik adalah apa? Mendengarkan Tuhan. Dia mendengarkan Yesus apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidupnya. Dia tidak sibuk dengan yang lain. Makanya saudara yang terkasih, semuanya ini ketaatan maupun kesetiaan hanya ada ketika seseorang mencintai Tuhan.
Kalau kita tidak punya cinta kepada Tuhan, sampai kapanpun akan susah kita untuk setia. Kalau kita tidak menginginkan Tuhan, maka kita akan susah untuk datang beribadah dengan ketulusan. Makanya saudara, mari kita lihat diri kita sendiri masing-masing. Seberapa dalam kita mencintai Tuhan. Dan seberapa sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan. Jangan-jangan kita masih hidup dengan abu-abu. Yang enggak putih, tapi enggak hitam pula. Tapi saya mau katakan kalau kau hidup dengan abu-abu, kalau kau tidak punya kejelasan tentang warnamu, Alkitab bilang engkau akan dimuntahkan. Engkau tidak lagi menjadi bagian sorga. Karena tidak bisa pilihan itu berada di tengah. Pilihan itu harus jelas kau hitam atau kau putih. Sekalian saja, supaya apa? Kedua hal ini Tuhan akan datang. Tuhan sayang kepada orang berdosa. Tuhan mencari orang yang hilang. Makanya tidak pernah Tuhan mencari orang yang baik. Amin. Ya, saudara harus tahu, Tuhan tidak pernah mencari orang yang baik. Tuhan mencari orang yang jahat maupun mencari orang yang benar. Orang yang baik Tuhan enggak. Kalau orang yang jahat ketika Tuhan cari, orang berdosa ketika Tuhan cari, Tuhan akan menunjukkan dirinya dan mengubah orang itu. Ketika Tuhan datang kepada orang yang jahat, orang yang berdosa, dia akan mengatakan, Tuhan aku tidak layak, tapi aku mau mengikut Engkau. Ketika Tuhan datang kepada orang yang benar, dia akan katakan, Tuhan terima kasih Engkau masih memegang tanganku dan aku akan memuliakan Engkau. Tetapi ketika dia datang kepada orang baik, orang itu akan menolak Yesus dan mengatakan, aku tidak berbuat dosa, aku baik-baik saja, aku tidak jahat kepada orang lain, aku baik-baik saja. Maka dia akan susah melihat keadaan hidupnya sebelumnya. Kalau orang benar dia menyadari karena kasih Tuhan maka dia ada menjadi orang benar. Kalau orang gelap, orang jahat dia menyadari kasih Tuhan, kedatangan Tuhan lalu dia bertobat, lalu dia mengatakan aku ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Tetapi orang baik, dia akan merasa bahwa dia sudah melakukan banyak hal firman Tuhan, tapi dia kehilangan nyawanya. Saudara yang terkasih, mari kita mulai melihat diri kita masing-masing. Sejauh apa kita lakukan hari ini ketaatan kepada Tuhan? Sudahkah kita taat kepada Tuhan dalam semua keadaan kita? Atau kita taat kalau kita diberkatin, kalau kita dipulihkan, kalau kita disembuhkan? Ataukah kita taat sekalipun Tuhan tidak menyembuhkanku? Sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku akan tetap setia sama Tuhan. Apakah itu yang kita nyatakan? Kemenangan Sadrak, Mesak dan Abednego maupun Daniel, apa yang dia katakan? Sekalipun Tuhan yang kusembah tidak menolongku. Sebuah pernyataan yang dilakukan dari hati mereka yang paling dalam. Karena mereka tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada kematian. Yang ada adalah kehidupan. Makanya Tuhan bilang, akulah kehidupan itu. Maukah kita masuk ke dalam areanya Yesus di mana kita menjadi orang-orang yang hidup? Ataukah kita menarik diri kita? Kita hanya menjadi orang-orang yang terlihat rohani, tapi sebenarnya kita lagi Tuhan tolak. Berhati-hati Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kau taat setengah-setengah.
Karena di dalam diri orang yang benar, satu hal yang dia bilang, dia mengimani hanya di dalam Tuhan aku akan menemukan kehidupan dan keselamatanku. Makanya ketika orang yang benar, dia akan beriman. Dia akan tahu ketika saya jatuh, Tuhan akan menopangku. Ketika saya lagi keadaan terburuk apapun, Tuhan akan bersama denganku. Tapi kalau orang baik, dia akan selalu menghitung apa yang sudah dilakukan untuk Tuhan. Maka dia akan katakan, bukankah aku sudah berdoa, bukankah aku sudah beribadah, bukankah aku sudah datang jauh-jauh untuk beribadah, mengapa Tuhan tidak mendengarkanku? Maka itu yang terjadi. Ada satu hal yang Tuhan tidak suka adalah ketika kau mengeraskan hatimu waktu kau ditegur. Satu yang kita harus tahu saudara-saudara, bahwa Tuhan akan selalu berusaha untuk mengubah kita. Dia akan melakukan banyak hal untuk mengubah kita. Baik itu dalam keadaan yang sulit, baik itu dalam penyakit, baik itu dalam situasi yang berat, baik itu dalam badai. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita keluar dari keadaan yang benar. Yunus dalam kehidupannya, dalam perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia berontak, dia tidak mau. Tuhan mendatangkan badai, Tuhan mendatangkan keadaan yang buruk sampai dia diundi. Lalu dia dibuang. Orang-orang sudah ketakutan luar biasa. Karena dia melihat keagungan dan kedahsyatan. Tapi seorang Yunus dia tidur dengan pulasnya. Apa yang terjadi? Dia dibuang. Setelah dibuang, reda. Saudara, ada satu yang kita harus tahu. Kalau kau ingin meredakan badai dalam hidupmu, kau harus buang dosa-dosamu. Kalau kau mau meredakan badai dalam hidupmu, kau harus buang keinginanmu. Kalau kau ingin meredakan badai dalam hidupmu, kau harus membuang target-targetmu. Kalau kau ingin reda badai dalam hidupmu, kau harus datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia akan mengubah hidupmu. Amin. Ini yang kita harus tahu. Banyak orang diberkatin dari segi materi dengan semua kekayaan dia miliki, tapi hatinya penuh dengan badai. Penuh dengan masalah, penuh dengan kerisauan, penuh dengan ketakutan. Buat apa? Buat apa kita diberkati dengan sekian rupa, tapi kita tidak pernah merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Artinya saudara, saya mau katakan bahwa Tuhanlah menjadi pegangan kita. Dia harus hidup di dalam hati kita. Jangan sampai ada dosa yang membuat badai itu datang. Jangan sampai ada kejahatan yang kau pelihara sehingga badai itu datang dan tidak pernah reda. Dan kita harus pastikan bahwa apakah keadaan hari ini yang Tuhan berikan dalam hidup kita, baik itu keadaan yang buruk, ekonomi ataupun sakit penyakit, itu karena Tuhan lagi mau beracara dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita lagi keluar dari rencana Tuhan? Karena Yesus tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang Dia rencanakan apa? Damai sejahtera bagimu. Makanya ketika dia naik ke surga apa dia katakan? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Itu yang Tuhan berikan. Damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan kepada setiap orang yang mempercayai Dia. Kalau kau gak percaya, ya sudah, pilihan di tanganmu masing-masing. Karena tidak ada gunanya ketika saudara tidak hidup dalam ketaatan.
Tidak ada gunanya ketika saudara tidak benar-benar mau hidup dalam kebenaran. Semua percuma. Bukan ibadah itu yang menjadi fokusnya. Bukan doa itu menjadi fokusnya. Bukan baca firman itu menjadi fokusnya. Tetapi hatimu. Hatimu yang harus kau ubah. Apa tujuanmu ketika kau baca firman? Apa tujuanmu ketika kau ibadah? Apa tujuanmu? Tujuan ini harus jelas. Kalau hatimu belum berubah, bagaimana kau bisa mengubah cara pandangmu? Kalau hatimu belum berubah, bagaimana Tuhan hadir dalam hidupmu? Enggak bisa. Kalau hatimu belum berubah, bagaimana kau bisa merindukan perjumpaan dengan Tuhan tiap-tiap hari? Enggak akan bisa. Lalu dampaknya adalah ketika sang sumber segala sesuatu itu ada di hati kita, bagaimana kita bisa bertahan menjalani hidup ini? Gak akan pernah bisa. Maka yang ada jatuh bangun, KO terus kita. Makin hari kita makin KO, makin hari kita makin KO, makin hancur. Lalu kita coba beriman. Lalu kita coba menggunakan ayatnya, 7 kali orang benar jatuh dia tidak akan tergeletak. Padahal sebenarnya kita lagi posisi bukan orang benar. Kita lagi posisi yang jauh dari Tuhan. Makanya saudaraku, kita harus memastikan bahwa keadaan kita hari ini kita masuk dalam rencana Tuhan. Makanya bagaimana cara mengetahuinya? Kita mulai jujur dengan hati kita. Benarkah hati kita ingin Tuhan? Atau kita hanya ingin berkat? Benarkah hati kita ingin Tuhan atau kita hanya ingin sembuh? Benarkah hati kita ingin Tuhan atau kehidupan kita ingin kita lebih baik? Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menipu Tuhan. Jangan seperti Saul mencoba untuk menyogok Tuhan dari ketidaktaatannya. Seolah-olah dia mau mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik, tetapi dia lupa dia tidak hidup dalam ketaatan. Ketika Tuhan menyuruh dia menghancurkan semuanya, malah dia pegang yang bagus dan dia buang, dia musnahkan yang jahat. Padahal Tuhan sudah suruh semua harus kau berantas, rajanya, hartanya, semua harus musnah. Tidak boleh ada satu pun tersisa. Saudara, mari kita belajar taat dengan Tuhan. Mari kita mulai melihat kehidupan kita dalam semua segi hidup kita, ketaatan kita sejauh apa, kemurnian kita ke Tuhan seperti apa. Apakah kita sudah seperti Sandak Abednego? Sekalipun kau tidak tolong Tuhan, aku tetap menyembah Engkau. Atau kita masih versi, kalau kau nolong aku Tuhan, aku akan semakin sungguh-sungguh. Kalau itu kita katakan, maka sebenarnya kita lagi jauh dari Tuhan. Kita lagi tidak percaya kepada Tuhan. Kita lagi tidak dalam posisi kita dalam rencananya Tuhan. Kalau kau tidak dalam rencananya Tuhan, maka sia-sialah hidupmu. Amin. Amin, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, coba buka kembali. Ya, ayat 22-nya Yul, tayangkan ayat 22-nya. Oke, udah? Ayat 22. Ayat 22 saja. Udah bisa? Coba saudara baca, 1, 2, 3. Amin. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan.
Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya bahwa respon ke Tuhan, bahwa fokus ke Tuhan itu adalah yang terbaik dari segala sesuatunya. Kalau kau fokus ke Tuhan, maka kau akan mendengarkan suara Tuhan dengan benar. Maka genaplah ayat ini. Kau mendengarkan firman Tuhan. Maka Alkitab katakan apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kau tidak fokus, maka kau tidak akan mendengarkan Tuhan. Kalau kau tidak mendengarkan Tuhan, maka kau tidak akan hidup imanmu. Tapi alur yang benar adalah kau fokus ke Tuhan, maka kau mendengarkan Tuhan. Kalau kau mendengarkan Tuhan, maka iman timbul dari pendengaran akan firman. Maka jiwamu, maka hidupmu, maka tindakanmu akan benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kau berjalan dalam perintahnya Tuhan. Minggu yang lalu ketika kami liburan, saya ketemu dengan seorang yang sudah rohani banget. Dia bilang begini, saya sudah berdoa, saya ikut KKR, saya sudah menjadi panitia KKR, saya sudah memberikan yang terbaik, memberikan perpuluhan saya nggak pernah telat, saya setia, saya mendengarkan apa kata gembala saya. Rohani dong. Iya kan? Lalu saya bilang sama dia, pertanyaan saya cuma satu, apakah kau sudah sampai ke level panggilannya Tuhan? Apakah kau sudah mendengarkan suara Tuhan untuk kau bisa melakukan apa yang harus kau lakukan dalam hidupmu? Jawabannya dia bilang apa? Saya tergantung dengan gembala saya. Saya mendengarkan, ketika saya tahu gembala saya katakan itu saya ikutin. Saya katakan sama dia, berarti kau belum punya hubungan dengan Tuhan. Karena gembala itu hanya pengantar, hanya petunjuk untuk kau masuk punya hubungan dengan Tuhan dan kau mendengarkan Tuhan. Akhirnya dia diam, lalu dia bilang, iya, makanya selama ini saya takut bicara Yesus kepada agama yang lain. Saya takut. Lalu saya bilang sama dia, itulah, kau hanya hidup dengan semua ibadahmu, rutinitasmu, tapi kau belum punya Roh Kudus. Yang tadinya merasa dia sudah nyumbang gereja, sudah bantu gereja, sudah beribadah, sudah berdoa, bahkan memimpin panitia KKR, bahkan dia doa keliling supaya dimenangkan daerah itu. Tapi akhirnya dia tahu bahwa iya, ternyata saya belum punya Roh Kudus. Saudara, kita tidak bisa menipu Tuhan dengan semua rutinitas ibadah. Kita tidak bisa menipu Tuhan dengan uang yang kita kasih, perpuluhan dan persembahan dan segala macam. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah apa? Apakah kau dengar-dengaran dengan Tuhan apa tidak? Apakah kau masuk ke dalam panggilan Tuhan apa tidak? Kenapa? Karena saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya membawa saudara untuk punya hubungan dengan Tuhan. Kita punya satu Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tugas saya adalah membawa saudara punya hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya masing-masing kita masuk ke dalam panggilan kita. Bisa jadi saudara di ruangan ini ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi nabi, bahkan ada yang jadi pengajar. Tergantung bagaimana saudara punya hubungan dengan Tuhan. Saya hanya tempat sebagai konfirmasi terhadap apa yang sudah saudara dapatkan dari hubungan saudara dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika segala sesuatu, saudara tidak lagi minta berdoa, minta didoakan oleh hamba Tuhan. Tetapi saudara masuk menjadi orang yang punya hubungan dengan Tuhan, diberikan kuasa melakukan apapun. Amin.
Itu yang sebenarnya. Makanya saudara, ketaatan ini menjadi hal yang paling prioritas dalam hidup seseorang. Ini yang harus dilakukan seseorang. Kalau kau hanya mendengarkan pikiranmu, mendengarkan masalahmu, mendengarkan keadaanmu, maka kau akan susah mendengarkan suara Tuhan. Karena keadaanmu akan menyeretmu untuk selalu melihat masalah, melihat keadaan, melihat penyakit, melihat badai, melihat topan. Kau tidak, akhirnya apa? Akhirnya imanmu tidak bertumbuh. Kau tidak lagi bisa punya kuasa menghadapi apapun. Maka lemah, maka jatuh dalam kekhawatiran, jatuh dalam ketakutan. Karena kuasa itu tidak bekerja. Mari kita sama-sama. Mari saya mengajak semua kita sama-sama untuk kita hidup dalam ketaatan. Taat aja dengan Tuhan. Hidup aja dengan ketulusan. Kita harus punya statement dengan jelas. Sekalipun Tuhan tidak mengubah apa-apa dalam hidupku. Sekalipun badai tetap ada. Sekalipun keadaan tidak berubah. Aku akan tetap memuliakan Tuhan. Itu yang kita katakan. Kenapa? Karena ketaatan itu jauh lebih besar daripada berkat, daripada kesembuhan, daripada yang lain. Ketaatan itu akan mengubah pribadimu sama Tuhan. Kalau kau hidup taat tiap-tiap hari, maka Tuhan akan berkenan. Ketika Tuhan berkenan, Dia akan mengubahkan banyak hal dalam hidupmu. Maka berlakulah ayatnya, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang timbul dalam hatimu, ya kan? Apa yang tidak pernah kau lihat, Tuhan berikan bagi yang mengasihi. Kasih itu bicara tentang ketaatan. Jadilah kita taat, amin. Taatlah terhadap Tuhan, terhadap semua hidupmu. Jangan sia-siakan hari-harimu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.